untuk menunjukkan proses pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk dan mengulang sedikit materi di pertemuan terakhir kemarin. Kemudian nanti kita akan memberikan kesempatan teman-teman yang kemarin tidak hadir untuk menulis kode. Kemudian setelah itu nanti ada kode tambahan untuk keseluruhan, baru nanti kita acak lagi namanya. Nah, dan kita prioritaskan bagi yang belum teracak namanya di pertemuan sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Untuk itu ini saya lihat ya satu, dua, ada 5 ya. Berarti ada yang tidak hadir satu ya. Oke, sebelum itu apakah suara Anda terlihat terdengar jelas? Ya Pak, kedengaran Pak. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya itu ada yang tidak hadir yaitu em, Rizky sama Akso ya. Apakah Rizky hadir untuk pertemuan hari ini? Hadir, Alhamdulillah. Baik. Kalau Akso, apakah hadir atau masih izin? Atau ada halangan untuk hadir? Masih izin Pak. Oke. Baik. Kita langsung saja mulai untuk eh, bagi teman-teman sekalian silakan di kode yang kemarin ditambahkan untuk yang hadir di pertemuan kemarin dua satu tag sebenarnya cuman ada dua metodenya penerapannya seperti ini. Nah, silakan ditambahkan di kodenya ditulis disamakan saja untuk teks paragrafnya. Kemudian nanti untuk yang tadi kemarin Rizky yang belum hadir, mungkin kalau belum tulis seluruhnya berarti silakan ditulis dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, nanti nah kasih waktu kurang lebih ini kan 11.50, kita berikan waktu sampai 11.25 seperti itu. 11.25 eh, kalau nanti sudah selesai lebih awal, nah itu lebih baik karena kita akan memanfaatkan waktu itu untuk saling sharing dan nanti kita saling ceknya koreksi seperti itu. Oke, baik. Ini tuh silakan ditulis terlebih dahulu kodenya.
Baik, informasi tambahan nanti kalau sudah ada yang selesai semua menuliskan kodenya di sama proses seperti di layar, silakan nanti tulis namanya di kolom chat ya, di kolom chat di Zoom-nya, dan nanti kita tahu siapa saja yang sudah selesai.
Baik, sisa waktu sekitar 5 menit lagi ya. Masih ada dua orang lagi yang belum selesai mengetik kodenya. Ya, baik. Em, kita lanjutkan. Alhamdulillah semuanya sudah menulis kodenya.
kita akan mereview materi pertemuan terakhir terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu apa tambahannya, dan baru nanti kita acak namanya. Baik, saat ini kita em, sudah membuat dan ada file HTML. Di sini ada tag HTML, dan dia ada pasti selalu ada pasangannya, yaitu HTML yang menandakan dia itu ada slash, simbol slash seperti ini. Ini menandakan dia penutupnya. Ini bisa kita sebut ini pembukanya. Lalu di sini ada head. Head ini untuk mengatur bagian atas di bagian browser. Untuk apa? Untuk menampilkan sebuah nama dari websitenya, itu menggunakan title atau sintak atau tag title ini kita gunakan, lalu kita uh, mensematkan di antara tag ini judul dari website kita apa. Untuk bagian head ini dia akan tampil nanti kalau di browser uh, seperti ini. Nah, sebelum itu saya review kembali untuk exam PP-nya. Silakan jangan lupa untuk diaktifkan. Kemudian untuk itu kita mengakses localhost, langsung saja untuk teman-teman ya, slash nama foldernya masing-masingnya. Ini kebetulan 1D. 1D ini didapat dari, yaitu dari file smpp. Kemudian ada di folder htdocs. Kemudian ada folder 1D di sini. Nah, ini sebagai review, dan semoga aja teman-teman tidak ada yang lupa untuk cara melihatnya. Nanti di bagian head tadi akan muncul di sini. Akan muncul di bagian atas ini. Sini kan ada tulisan belajar HTML. Nah, di sini ada belajar HTML. Ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari kode head di dalam HTML-nya. Nah, didapat dari sini. Yaitu untuk terkait head. Kemudian untuk bagian body ini dia ada penutup dan ada pembuka dan ada penutupnya. Ini kita menandakan untuk menulis kode di dalam konten browsernya, yaitu di bagian layarnya sini. Nah, di sini disebut dengan body. Nanti kita menuliskan semua kode-kode di dalam body ini untuk ditampilkan di bagian uh, konten browsernya ini, bagian layar putih sini. Dan kita sebelumnya sudah menambahkan sebuah sintak atau tag, yaitu H1. H ini singkatan dari heading. Heading itu dalam arti bahasa Indonesia ialah artinya title atau judul. Artinya itu judul. Berarti kita bisa kita bisa terjemahkan bahwa H1 ini berarti judul 1, judul 2, judul 3, dan dia maksimal ada 6. Lalu yang membedakannya, dia itu semakin besar nilainya, maka ukuran dari fontnya itu semakin mengecil. Kita bisa lihat di hasil di dalam HTML-nya. Ini contoh dari penulisan heading 1, maka dia lebih besar dari heading 2, dan seterusnya sampai heading ke-6. Yang tentunya dia pasti akan warnanya lebih hitam pekat seperti ini, karena dia menandakan dia itu judul, menandakan sebuah teks untuk ditundukkan untuk judul. Baik dia ini, kalau ini biasanya digunakan untuk judul utama, dan seterusnya ini dituliskan atau digunakan biasanya untuk menuliskan subjudul seperti itu. Yaitu terkait pengulangan materi terakhir di pertemuan minggu lalu. Lalu di pertemuan hari ini kita ada menambahkan satu tag, yaitu huruf P.
huruf P ini dia pasti selalu ada pasangan, ialah ada penutupnya seperti ini dan ada pembukaan seperti ini dan penutupnya seperti ini. Sama seperti sintaknya lain, di penutupnya ada simbol slashnya, simbol garis miring seperti ini kita biasanya disebut dengan slash. Lalu apa itu singkatan dari P ini? Ialah dia untuk membuat sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf itu sebuah kalimatnya panjang seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah kalimatnya panjang di dalam website seperti ini. Bedanya dari heading ialah bisa kita lihat di bagian HTML-nya ini, yaitu teksnya biasa seperti tulisan biasa di dalam Word seperti itu, atau tulisan dia tidak tebal dan dia juga ukurannya hampir mirip di bagian heading 6 ya, seperti ini. Cuma bedanya dia tidak tebal seperti ini, dia biasa. Oke, itu tambahannya. Sekali lagi saya ulangi, kita ada menambahkan tag baru, yaitu paragraf dengan disingkat dengan penulisannya itu pakai huruf P. Kita kemudian kita menambahkan kalimatnya seperti ini. Lalu kita akhiri paragrafnya. Lalu kita juga bisa menggunakan beberapa kali sintak ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ingin membuat ada berapa jenis paragraf seperti itu, ada berapa jumlahnya. Ini kita contohkan dua paragraf. Maka tampilan seperti ini. Biasanya kalau kita lihat website berita, misalnya kita cari contoh sebuah berita. Ini untuk memberikan gambaran eh, letak penggunaan heading dan penggunaan paragraf itu di mana. Kita ambil contoh simpel saja. Oke, bisa kita lihat di layar bahwa ada sebuah teks yang menonjol dan berwarna, dan dia pastinya lebih tebal seperti ini. Ini tentunya pasti menggunakan heading 1 karena dia lebih besar dan dia tentunya lebih tebal seperti ini. Ini biasanya menggunakan heading 1. Kemudian di bagian sini ini um, kemungkinan akan menggunakan heading ke-6, heading paling terakhir, karena dia menandakan sub dari heading 1 ini. Dia lebih tebal seperti itu. Dia ada semacam ketebalannya. Nah, seperti ini. Ini kalau tanggal ini menggunakan paragraf. Nah, sama kita lihat di sini juga. Ini salah satu bentuk penerapan dari paragrafnya tadi. Ini berarti paragraf 1, paragraf 2. Nah, makanya kita di website kita contohkan ada 2 seperti ini. Hanya saja teksnya ini atau kalimatnya ini yang kita berikan uh, masih kurang panjang ya. Makanya tidak sampai habis di sini. Kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa memperpanjang teksnya, kalimatnya ini dengan melakukan duplikat dan kita pastikan kembali. Ini untuk sebagai contoh untuk menunjukkan perbedaannya. Nah, seperti ini. Jadi contoh dari paragraf ya. Biasanya untuk paragraf itu sama seperti kita membuat sebuah jurnal ataupun proposal, itu tidak lebih dari biasanya 5 atau 6 ya kalimat seperti ini atau baris. Nah, ini salah satu
tambahan sintaknya. Kita kembalikan terlebih dahulu. Lalu di sini Anda mau menunjukkan ada satu sintak, yaitu singkatannya. Kita bisa menambahkan sebuah sintak dengan cara seperti ini. Ini ada satu sintak namanya yaitu BR ya. Yang digunakan biasanya untuk menambahkan suatu spasi baru seperti ini. Atau lebih tepatnya itu membuat baris baru. Kita lihat, bisa kita lihat di sini. Jarak di sini kan sekitar hanya satu baris kosong. Kalau kita reload di sini, maka kurang lebih ada dua baris kosong. Ini saya hapus dulu. Ini, biar kita tunjukkan perbedaannya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita menggunakan paragraf ini, P-nya ini, lalu kita bikin lagi P-nya di sini, otomatis nanti dia akan membuat eh, jarak satu baris antara satu kalimat di atasnya sama antara kalimat di atasnya. Nah, untuk menambahkan baris baru, kita bisa menambahkan di sini BR, langsung kita tutup seperti ini. Karena dia tidak memiliki pasangan atau penutup di akhirnya. Nah, kalau kita reload, maka kita mendapati barisnya berjarak seperti ini. Nah, silakan kalau kita tambahkan tiga sintak seperti ini, dan di browser itu akan memberikan jaraknya tambahan seperti ini. Baik, seperti itu. Untuk saat ini silakan untuk teman-teman tambahkan 3 baris seperti ini di bawah huruf P-nya ini. Silakan ditambahkan terlebih dahulu. Nanti kita akan coba acaknya untuk namanya. Oke, baiknya. Rasanya sudah ditambahkan. Kita akan coba langsung acak nama teman-teman sekalian untuk menunjukkan kodenya dan nanti di browsernya seperti itu. Ini ada nama Raihan sama Anugrah ya, yang pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan acak ini terlebih dahulu. Nanti sisanya setelah duanya selesai baru kita tambahkan nama, nama selanjutnya. Oke, baik. Untuk Anugrah silakan nanti di share screen. Kemudian setelah itu selesai langsung Rehan nanti. Ini saya stop terlebih dahulu punya saya. Oke. Oke, baik. Em, sudah ada huruf P-nya. Oke. Di kodenya coba diperhatikan ada sedikit perbedaan penulisan P-nya. Nah, di sana adanya huruf P-nya besar, adanya hurufnya kecil. Di sini rasanya ini huruf besar ya. Nah, ya tuh. Itu diganti saja huruf kecil. Karena untuk keseragaman, karena biasanya sintaknya ditulis menggunakan huruf kecil semua. Oke, baik. Silakan disimpan terlebih dahulu.
Ini masih ada tanda belum disimpan. Oke. Coba lihat di browsernya untuk tampilannya. Ya, di sini coba di reload terlebih dahulu. Em, Coba diklik bagian file ini. Kalau coba kalau di coba kembali ke PS Code-nya, kita lihat dulu nama foldernya tadi apa. Hanya nama foldernya itu ya, my folder. Ini Anugerah ini em, posisinya di htdocs. Coba klik file ini. Ya, klik file, kemudian open folder, kemudian ini udah masuk ke sini ke Anugerah ini. Nah, di sana masih kosong ya. Coba kembali lagi, klik file ini aja. Ini kan Anugerah nih. Kita di sini kan mencari nama file ini disimpan di mana, ada folder apa nih? Yang Anugerah itu, kan Anugerahnya. Tadi di sini kan kosong. Coba di mm, my folder ini apa isinya? Ada nggak file Anugerahnya? Nggak ada. Kembali. Kayaknya. Kalau di sini klik ini SMPP-nya. Oh ya, coba. Boleh. Kembali aja ke PS Code-nya. Di save aja ulang PS Code-nya. Oke, sekarang klik filenya. Klik file kembali. Klik file. Oke, lalu klik save as ini. Ya, kemudian ya di sini ganti namanya di sini langsung index.html. Titik HTML. Ya, klik simpan. Oke, sekarang langsung saja ke browsernya. Oke, Anugerahnya satu ini dihapus. Ya, langsung saja enter ini. Untuk Anugerah, Anugerah. Tuh, nama folder ini udah sama belum tadi ya? Coba tadi kurang perhatiin juga tadi. Ya, sampai IP-nya.
Yang di dalam sini coba diklik lagi. Ada nggak file HTML tadi? Nah, itu udah ada. Nah, coba diklik aja langsung ini. Double klik. Oke. Dia berarti di sini masuk ke file PS Code-nya lagi. Berarti di kodenya mungkin coba dicek lagi kembali. Karena layarnya putih saja. HTML, HTML ditutup bold head, body, body. Hmm. Terakhir ya, coba diklik saja dulu nih. Klik kanan di sini bisa nggak? Klik kanan di file ini. Ya, diklik kanan. Lalu hmm, kalau ke browser, akses folder my folder ini bisa nggak? SMPP-nya. Coba kembali ke Chrome-nya. Nah, ke Chrome-nya. Ya, Anugerah ini ganti my folder tadi. Kenapa dia tidak bisa? My folder. Oke, oke. Kembali lagi ke PS Code-nya. Hmm. Nah, semua kode di sini di copy, pindahin ke file sini. Ya, klik filenya di sini. Oke, baik sudah aja ya. Menyelesaikan ini dulu. Ya, klik ini. Sini hapus semua kodenya di dalam sini dulu. Hapus aja dulu. Oke, pastikan tadi. Oke, disimpan. Ya, baru masuk lagi ke Chrome-nya. Ya, langsung di reload. Oke, oke, ketuk. Coba di screen kembali ke S ini saja dulu. Saya akan coba screenshot kodenya dulu. Ya, tunggu bentar ya, saya screenshot dulu. Oke, baik, di stop aja terlebih dahulu. Berarti nanti saya cek kembali untuk kodenya. Em, karena di sana sudah azan, kita cukupkan dulu untuk proses pembelajaran hari ini. Ini soalnya kita besok lanjut kembali untuk melanjutkan materi ini.
Dan seperti itu kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah recordnya nanti dikirim nanti ke Salufia.